Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah lah yang pantas kita puji. Puji sepenuh langit dan puji sepenuh bumi. Kemudian salawat beriringan salam buat Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam sebuah riwayat fakta sejarah mengatakan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersusah payah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada ummat wahidah, umat yang satu yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dewan Hakim, hadirin wal hadirat yang saya hormati, sampai saat ini Indonesia sama-sama kita ketahui tidak henti-hentinya ditimpa krisis. Mulai dari krisis figur kepemimpinan, krisis dari segi ilmu agama, krisis dari keimanan, mulai dari pejabat yang rapuh keimanan sampai kepada rakyat yang jauh dan kurang keimanan. Dan yang sangat miris, krisis yang kita hadapi setelah masa pandemi ini adalah krisis ekonomi. Maka solusi dari krisis ekonomi tersebut ialah yakninya peduli terhadap sesama. Maka untuk mencapai peduli terhadap sesama itu, maka kita di dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa. Ya, dalam Islam harta seorang umat manusia itu ada harta orang lain atau haknya orang lain di dalam. Maka untuk membersihkan harta yang kita miliki, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat jika kita sudah memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam Islam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas sedikit tentang zakat mengatasi kemiskinan umat Islam. Hadirin yang berbahagia, berbicara kita tentang zakat. Zakat adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan bagi umat manusia atau umat Islam jika sudah mengenai wajib zakat sesuai dengan ketentuan di dalam Islam. Dari segi bahasanya, zakat itu berarti tumbuh kembang bersuci, ya, tumbuh kembang dan suci, ya, itu dari segi bahasanya. Hadirin yang berbahagia, itu pengertian zakat yang kita sampaikan. Dan jenis zakat itu juga ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu kita keluarkan, wajib bagi kita untuk mengeluarkannya di bulan suci Ramadan. Sedangkan zakat mal itu wajib kita keluarkan, ya, ketika kita
sudah mendapatkan penghasilan atau dari harta yang kita miliki. Jika semua umat Islam mengeluarkan zakat, memberikan zakatnya kepada orang yang berhak untuk menerima, maka kemiskinan tidak akan kita jumpai hari ini, hadirin. Maka zakat adalah solusi mengatasi kemiskinan. Maka melalui kesempatan kali ini kami menghimbau, mengajak kepada orang-orang yang sudah dikenai wajib untuk berzakat, untuk menyalurkan zakatnya, untuk mengeluarkan zakatnya, agar kemiskinan di daerah kita teratasi. Mengenai zakat ini, hadirin yang berbahagia, Allah sudah sampaikan kepada kita, yakni di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-43, Allah sampaikan kepada kita, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Maka laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kenyataannya hari ini, hadirin yang berbahagia, umat Islam hanya banyak melaksanakan solat, tapi enggan atau tidak mau untuk menunaikan zakat. Padahal zakat adalah kewajiban yang harus ia tunaikan. Tidak hanya solat, namun ia wajib atau diperintahkan untuk mengeluarkan zakat dan rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Ma makna rukuk bersama orang-orang yang rukuk? Yakni solat berjamaah. Jadi bukan hanya sekedar solat, ya, kita solat kemudian kita keluarkan zakat dan kita rutin dalam melaksanakan solat berjamaah. Hadirin yang berbahagia, jika semua umat Islam yang berkewajiban untuk berzakat, beliau keluarkan zakatnya, maka kemiskinan tidak akan kita jumpai lagi. Persoalan zakat ini, kalau kita tengok sejarah Islam di masa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq, ketika itu beliau memberantas orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Bahkan jika ada umat manusia ketika itu tidak mau membayar zakat, beliau berkeinginan untuk membunuhnya. Begitu tegas Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq ketika itu. Maka apa ibrah atau pembelajaran yang dapat kita ambil? Bahwasanya kewajiban zakat itu wajib jika kita sudah memenuhi ukuran sesuai dengan ketentuan Islam. Maka melalui kesempatan kali ini, sekali lagi kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh orang-orang kaya, seluruh orang-orang Islam yang sudah berkewajiban untuk membayar zakat, mari kita salurkan, kita keluarkan zakat kita. Jangan enggan kita untuk mengeluarkan zakat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Jika yang saya sampaikan ini salah, itu datangnya dari kesalahan yang tidak sengaja yang keluar dari lisan saya. Namun jika yang saya sampaikan ini benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita sama-sama minta ampun, kepada manusia kita sama-sama minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.